Sari terbaring di tempat tidur dengan Bayu di sisinya, memandangi wajah mungil yang baru beberapa hari dikenalnya, tetapi sudah ia cintai sepenuh hati. Kamar itu kecil dan sederhana, namun bagi Sari, tempat itu adalah dunia yang hangat dan penuh cinta. Namun tak lama setelah mereka kembali dari puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, kebahagiaannya terusik oleh berbagai kejanggalan yang perlahan-lahan mengusik pikirannya. Malam itu Sari masih terjaga meskipun jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Bayu terlelap di dondang, dibalut selimut kecil yang ditenun dengan pola-pola merah dan biru. Sari memperhatikan pintu kamar yang sedikit terbuka, cukup untuk melihat cahaya remang-remang dari luar kamar. Tanpa diduga, bayangan tubuh Bu Marni menyelinap masuk. Sari menahan nafas, berpura-pura tidur sambil tetap waspada. Bu Marni berjalan pelan menuju dondang, dan seperti malam-malam sebelumnya, ia berbisik dengan suara lirih di dekat bantal bayi mungil itu. "Muga-muga kowe kuat, muga-muga dodolane simbahmu laris manis," bisiknya dengan nada yang hampir menyeramkan. Jantung Sari berdegup kencang dan bulu kuduknya meremang. Bisikan itu sama sekali tidak terdengar seperti doa biasa. Kemudian Bu Marni mengeluarkan seutas benang hitam dari dalam kain jariknya dan mengikatnya dengan erat di pergelangan tangan Bayu. Bayu sedikit menggeliat, seolah merasakan ketidaknyamanan. Namun Bu Marni cepat-cepat menenangkannya, mengusap kepala bayi itu sambil terus menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Ketika Bu Marni akhirnya beranjak keluar, Sari membuka matanya dengan ketakutan dan penuh rasa penasaran. Ia mendekati Bayu dan memandangi benang hitam itu. Pikiran buruk mulai melintas di kepalanya, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Benang itu kelihatan begitu biasa, namun entah mengapa ada perasaan tidak enak yang mengganggunya. Pagi harinya, dengan memberanikan diri, Sari bertanya pada Bu Marni, "Mak, benang sing warna ireng sing nang tangane Bayu kanggo apa sih, Mak?" Bu Marni yang sedang sibuk di dapur hanya menjawab datar, "Ini untuk keselamatan cucuku. Kau tak usah khawatir, Sari. Semua ini demi kebaikan Bayu." Sari mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Sejak itu, ia terus mengamati perubahan kecil pada Bayu, yang perlahan-lahan semakin sering menunjukkan tanda-tanda keanehan. Bayu yang tadinya ceria, semakin hari tampak lemas. Ia menjadi sering menangis. Bahkan hingga suara tangisnya terdengar seperti rintihan kecil yang memecah malam. Semakin lama, nafsu menyusunya Bayu menurun. Setiap kali disusui, ia menolak dengan tangisan lemah, dan tubuh mungilnya yang semula gemuk perlahan terlihat lebih kurus. Kekhawatiran di hati Sri semakin menjadi. Naluri seorang ibu memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia mencoba membicarakan ini dengan Bowo, suaminya, dia hanya tersenyum dan menenangkan. "Ah, kowe iki berlebihan. Bayi baru lahir ya memang begitu, Sari. Mungkin saja memang rewel. Kamu jangan terlalu khawatir." Namun Sari tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar kerewelan bayi. Di malam-malam yang sunyi, Sari seringkali terjaga, menatap wajah Bayu yang terlihat semakin pucat. Setiap kali melihat benang hitam di pergelangan tangan anaknya, hatinya serasa diremas ketakutan. Perasaan tak nyaman itu menumpuk, sementara senyum lembut Bu Marni yang terlihat tulus kini tampak penuh teka-teki bagi Sari. Di balik bayangan warung yang selalu ramai pengunjung di siang hari, ada rahasia gelap yang mulai tercium oleh Sari. Dan di bawah wajah polos Bayu yang tidur pulas, Sari mulai merasa bahwa kebahagiaannya perlahan terenggut oleh sesuatu yang ia tak mampu jelaskan. Iya, mertuanya, Pak Marno dan Bu Marni, pemilik warung makan yang ramai di pinggir jalan. Warung mereka bukan sekedar tempat makan biasa. Banyak yang bilang ada penglaris di sana. Tapi Sari tidak pernah berani menanyakan secara langsung pada mereka. Ia hanya tahu bahwa warung makan milik mertuanya itu selalu ramai, bahkan di saat warung-warung lain kesulitan mendapatkan pembeli. Sejak beberapa hari yang lalu, Sari mulai kembali mendengar bisikan-bisikan aneh dari tetangga yang datang saat ia sedang berbelanja di pasar. Warungnya Pak Marno kuwi lho, mesti rame, ono opone yo. Padahal kan nang pinggir dalan biasa tok, kata seorang ibu yang berdiri di dekatnya sambil menimang-nimang seikat sayur.
Sari pura-pura tak mendengar, namun perhatiannya terpancing. Iya sih, nek aku krungu-krungu kadi wong sing perkara warunge Pak Marno. Jare, nek tiap malam Jumat Kliwon, katanya tiap malam Jumat Kliwon ada yang bawa bungkusan hitam ke sana. Sahut yang lain dengan suara lebih pelan, namun syarat rasa ingin tahu. Sari terdiam. Warung mertuanya memang selalu ramai, bahkan lebih ramai dari warung lainnya di sepanjang jalan Pantura. Orang-orang seringkali rela mengantri untuk makan di sana. Padahal di sisi jalan itu berderet warung lainnya yang menyediakan makanan serupa. Meski merasa aneh, Sari menepis semua desas-desus itu sebagai gosip belaka. Ia menghormati mertuanya, dan menurutnya, keberhasilan warung mereka hanyalah hasil dari kerja keras. Namun, malam itu, saat Bayu genap berusia 40 hari, perasaan was-was yang terus ia coba abaikan kembali mengusik. Setelah menidurkan Bayu, Sari keluar dari kamar dan menuju dapur untuk mengambil air. Ketika melewati ruang tengah, ia melihat Pak Marno dan Bu Marni berbincang dengan suara pelan. Tanpa bermaksud menguping, Sari mendengar suara Pak Marno yang terdengar sangat serius. "Sesok malam Jumat Kliwon, Bu. Aku wes nyiapke kabehane," bisik Pak Marno dengan nada yang begitu mantap. Bu Marni membalas dengan suara rendah namun penuh arti. "Semoga kali ini berhasil lebih besar lagi ya, Pak. Kita butuh tumbal agar usaha kita tetap berjalan lancar, Pak." Sari berdiri terpaku di balik pintu, nafasnya tertahan. Kalimat itu menusuk jantungnya seperti sembilu. Kata tumbal bergaung di kepalanya, membangkitkan kengerian yang selama ini ia coba abaikan. Sebuah kekhawatiran yang tak bisa ia bantah mulai merayap. Dan tiba-tiba ia teringat pada Bayu, cucu laki-laki pertama Pak Marno. Segala cerita tetangga, bisikan-bisikan tentang penglaris yang dilakukan untuk menjaga kelancaran warung mendadak menjadi sangat nyata di kepala Sari. Apakah Bayu ada hubungannya dengan tumbal yang mereka bicarakan? Sari mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia berusaha menahan diri agar tidak terisak, menutupi mulutnya supaya tak bersuara. Dengan langkah pelan, ia kembali ke kamar, di mana Bayu sedang tidur pulas dalam dondang. Wajah mungil anaknya yang tampak begitu polos membuat hati Sari terasa hancur. Jika benar apa yang ia dengar, maka bayi ini sedang berada dalam bahaya yang mengerikan. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari cara untuk melindungi Bayu dari apapun rencana gelap yang mungkin disembunyikan oleh mertuanya. Di satu sisi, ia tak berani menuduh tanpa bukti, tapi di sisi lain, ia juga tak bisa diam begitu saja, membiarkan Bayu dalam ancaman yang ia sendiri tak sepenuhnya mengerti. Pagi harinya, sambil menatap Bayu yang terlelap di pelukannya, Sari berbisik pelan, "Nak, ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Sebuah rasa ingin melindungi terbentuk dalam benaknya. Sari harus melindungi Bayu bagaimanapun caranya. Namun di luar, Sari tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Ia harus berhati-hati karena setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Dan ia tak ingin kehilangan Bayu di tangan kegelapan yang kini terasa semakin mendekat. Saat Sari merenung dalam kegelisahannya, tiba-tiba ia teringat kembali percakapan yang pernah tak sengaja ia dengar beberapa waktu lalu tentang masa lalu mertuanya. Bisikan-bisikan yang dulu samar kini terdengar lebih jelas di pikirannya, seolah memintanya untuk mengingat setiap detail. Bertahun-tahun sebelumnya, di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pelosok, Bu Marni dan Pak Marno pernah mendatangi seorang dukun tua yang dikenal luas oleh warga sekitar sebagai Nyai Sumi. Dengan rambut yang memutih dan mata yang cekung namun tajam, Nyai Sumi adalah sosok yang disegani. Konon siapapun yang datang padanya untuk mencari bab penglarisan akan pulang dengan usaha yang semakin lancar, dengan sesuatu tumbal yang tidak semua orang berani lakukan. Di malam yang dingin dan berkabut, Pak Marno dan Bu Marni berangkat menuju rumah dukun itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di depan gubuk tua yang hampir tersembunyi di balik pohon beringin besar. Di bawah penerangan lilin kecil, mereka melihat Nyai Sumi duduk di lantai bambu, menatap mereka tanpa ekspresi. "Sugeng dalu, Nyai," sapa Pak Marno dengan suara bergetar. Sedikit ragu-ragu, Bu Marni mengikutinya, memegang erat kain yang menutupi bahunya. Nyai Sumi tersenyum tipis.
namun ada kegelapan di balik senyuman itu. Jadi kalian berdua ingin usaha warung kalian lancar dan tidak pernah sepi? Tanyanya dengan nada tenang, seolah sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Pak Marno mengangguk mantap. Inggih Nyai, kulo butuh penglarisan. Kami ingin pelanggan selalu datang ke warung saya, tidak pernah berhenti-henti. Bahkan kalau di malam-malam yang sepi sekalipun, warung saya tetap ramai. Nyai Sumi memandang mereka sejenak, meneliti wajah Bu Marni yang terlihat agak pucat. Setelah itu ia berjalan ke pojok ruangan dan mengambil sebuah bungkusan hitam kecil yang sudah terlihat usang. Dukun itu membuka bungkusan itu perlahan, memperlihatkan beberapa benda yang membuat perut Bu Marni bergejolak. Seekor ayam hitam mati, beberapa potong kain kafan, dan sebuah kalung dengan bandul hitam yang tampak seram. Penglarisan ini tidak gratis, ada syaratnya, ujar Nyai Sumi dengan suara pelan namun tajam. Setiap satu windu, kalian harus memberikan pengorbanan. Bukan sembarang tumbal, tapi sesuatu yang memiliki ikatan darah dengan kalian. Pak Marno menelan ludah dan Bu Marni menggenggam tangannya semakin erat. Apakah itu berarti? Bu Marni berbisik dengan nada khawatir. Nyai Sumi tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, menunjukkan gigi-giginya yang menguning. Pengorbanan darah yang kuat biasanya adalah keturunan kalian, entah cucu atau sesuatu yang sangat berharga. Jika kalian setuju warung kalian tidak akan pernah sepi, kalian akan melihat hasilnya dengan mata kepala kalian sendiri. Pak Marno memandang Bu Marni, dan dalam kebimbangan itu, mereka saling bertukar pandang sejenak. Demi mimpi mereka akan warung yang sukses, mereka akhirnya mengangguk, meskipun perasaan takut tetap menyelimuti hati mereka. Nyai Sumi mengangguk puas, lalu menyiapkan ritual di hadapan mereka. Dengan suara yang bergetar, Bu Marni dan Pak Marno mengikuti setiap instruksi dukun tua itu, melafalkan mantra yang ia ajarkan dengan suara pelan. Malam itu, mereka meninggalkan rumah Nyai Sumi dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Dan sejak saat itu, warung makan mereka tak pernah sepi. Pelanggan terus berdatangan, bahkan di malam-malam hujan ataupun sepi. Mereka mulai merasakan keajaiban dari pertemuan mereka dengan Nyai Sumi. Sementara itu, Sari tersadar kembali dari lamunannya. Tubuhnya menggigil setelah mengingat cerita itu. Ia sadar bahwa keluarga suaminya tidak menjalani kehidupan yang normal. Ada sesuatu yang harus mereka bayar untuk keberhasilan yang mereka nikmati. Dan kini seolah semua itu mengejar mereka, meminta sesuatu sebagai alasan. Ia menatap Bayu yang terlelap di sampingnya. Dalam hatinya ia berbisik, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu, nak. Aku akan melawan apapun yang hendak merenggut kebahagiaan kita. Lalu Sari mengingat kembali perjalanan hidupnya sejak ia menikah dengan Bowo. Saat itu ia hanyalah seorang gadis sederhana yang tinggal di desa sebelah, tidak jauh dari rumah Pak Marno dan Bu Marni. Kedatangan Bowo ke rumahnya bersama keluarga besar untuk melamarnya adalah momen yang begitu membahagiakan. Ia tak pernah menyangka bisa menikah dengan anak seorang pemilik warung besar di Pantura yang dikenal semua orang. Tapi di balik pernikahan yang terlihat biasa itu, ada rahasia gelap yang baru Sari ketahui sekarang. Flashback, beberapa bulan sebelum pernikahan, Pak Marno memanggil Bowo ke ruang belakang warung, tempat ia sering menyimpan berbagai barang persediaan. Malam itu di tengah penerangan lampu temaram, Pak Marno menatap Bowo dalam-dalam. "Wo, sini Wo, duduk sini dulu," kata Pak Marno dengan nada yang tak biasa. Bowo mendekat, duduk di depan ayahnya sambil memasang ekspresi penasaran. "Kowe ngerti kan? Usaha warung kita ini tidak bisa bertahan sendiri. Ada sesuatu yang harus kita jaga," ujar Pak Marno pelan, nadanya terdengar sangat serius. Bowo mengangguk perlahan, meskipun ada keraguan di matanya. Ia tahu sejak kecil bahwa usaha keluarganya selalu ramai dengan cara yang tak biasa. Namun ia tak pernah diberitahu detailnya. "Kowe bakal bojo karo Sari," lanjut Pak Marno. "Bukan cuma sekedar menikah, tapi ada tujuan penting di balik ini." Bowo menatap ayahnya dengan tatapan bingung. "Maksudnya bapak opo sih, Pak?" Pak Marno mendekat, menunduk sedikit untuk berbicara lebih pelan, seolah takut kata-katanya terdengar oleh siapapun selain mereka.
awake dhewe perlu penerus. Tumbal bayi, anak dari darahmu sendiri nanti, yang nantinya akan menjadi tumbal. Tanpa tumbal, warung kita akan sepi dan mungkin bangkrut. Wajah Bowo seketika memucat. Ini bukan sekedar menikah dan membangun keluarga. Ada tujuan lain yang lebih menyeramkan di balik semua ini. Ia tak pernah berpikir bahwa bayi yang akan dilahirkannya kelak akan dijadikan pengorbanan. Kowe paham kan, Wo? Sudah paham kan? Bayi itu adalah kunci kelangsungan usaha kita. Lanjut Pak Marno tanpa ragu sedikit pun. Kalau kita ingin bertahan, yuk kita harus menyerahkan sesuatu yang berarti. Setahun lagi waktu kita untuk memberikan tumbal itu. Bowo menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup keras. Di satu sisi ia tahu bahwa perintah ini datang dari bapaknya, sosok yang telah membesarkannya dan mengajarinya arti kerja keras. Di sisi lain, ia juga merasa takut dan bimbang. Tapi ia tahu, dalam keluarga mereka, perintah bapak adalah mutlak. Dengan berat hati, Bowo hanya bisa mengangguk. Meskipun di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang begitu dalam. Setelah percakapan itu, Bowo menjalani pernikahan dengan Sari seperti biasa. Ia berusaha bersikap baik sebagai suami, tapi di dalam hatinya ada rasa bersalah yang selalu mengintai setiap kali ia memandang Sari. Ia tahu bahwa tujuan pernikahan ini bukanlah untuk kebahagiaan atau cinta, melainkan sebuah rencana yang sudah dirancang oleh Pak Marno untuk memenuhi perjanjian tumbal keluarga mereka. Sari tersentak dari pikirannya. Air mata mengalir di pipinya. Kini semua terasa begitu jelas. Bahwa mungkin menikahinya bukan atas dasar cinta, melainkan karena rencana mengerikan keluarganya. Bayi yang ia lahirkan dengan segala pengorbanan dan cinta itu ternyata hanyalah alat bagi Pak Marno untuk mempertahankan warungnya. Sebuah kenyataan yang begitu pahit dan sulit ia terima. Di lain waktu, malam itu, suasana rumah Pak Marno terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah ada yang menahan nafas dalam keheningan yang mencekam. Langit di luar mendung. Bulan tertutup awan hitam pekat. Dan hanya sesekali kilat menyambar, menerangi halaman rumah mereka yang remang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduk siapapun yang berada di sana berdiri. Di dalam kamar, Bayu, yang biasanya tidur tenang, malam ini tampak rewel. Sejak sore, bayi itu menangis tiada henti. Wajahnya memerah dan matanya terpejam erat, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Sari telah mencoba menenangkannya berkali-kali, menggendong dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi tangis bayi justru semakin kencang, seperti ada yang membuatnya gelisah. Sari yang sudah mulai panik, akhirnya membawa Bayu ke ruang tengah, berharap udara yang lebih sejuk bisa membuatnya tenang. Namun begitu ia keluar dari kamar, suasana di rumah terasa lebih aneh. Angin dingin menyelinap dari jendela, membawa aroma anyir yang mengganggu penciumannya. Ya Allah, kenapa bau sekali? Gumam Sari, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Bayu masih menangis di pelukannya. Tangannya bergerak-gerak tak tenang, seolah mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat di udara. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah berkedip-kedip, membuat suasana semakin menyeramkan. Bayangan-bayangan panjang terbentuk di dinding, mengikuti setiap kedipan lampu, dan dalam keheningan yang sesekali terpecah oleh tangis Bayu, Sari mendengar sesuatu yang aneh. Suara bisikan lirih, samar-samar seperti suara orang yang berdoa namun dengan nada yang menyeramkan. Bocah iki wes titi wancine teko. Sari membeku, nafasnya tertahan. Ia menatap sekeliling ruangan, mencari asal suara itu, namun tak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup semakin kencang, tubuhnya merinding seiring bisikan-bisikan itu terdengar semakin jelas. Kini suara itu terdengar seperti berasal dari berbagai penjuru rumah, mengelilingi mereka. Sari merapatkan Bayu ke dadanya, mencoba menenangkan diri. Shh, tenang ya sayang. Namun seketika ia dikejutkan oleh bayangan hitam yang melintas di ujung pintu dekat dapur. Bayangan itu tampak tinggi, dengan tubuh kurus yang membungkuk, dan wajahnya separuh tertutup kain hitam yang lusuh. Mata Sari terpaku pada sosok tersebut yang kini berdiri diam memandangnya dari kejauhan. Bayu tiba-tiba berhenti menangis. Tubuh mungilnya menggigil dalam pelukan Sari. Mata bayi itu terbuka, menatap kosong ke arah bayangan hitam itu.
seolah mengerti sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang dewasa. Perlahan, sosok hitam itu mulai bergerak mendekat. Langkahnya perlahan, namun penuh tekad. "Bapak, Ibu, di mana ya mereka?" Sari bergumam panik sambil mundur perlahan ke arah pintu. Saat Sari hendak berteriak memanggil suaminya, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di jendela belakang keras dan bertubi-tubi, membuatnya semakin ketakutan. Ia mencoba mempercepat langkah ke pintu kamar, namun bayangan hitam itu kini semakin mendekat, membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan menekan. Pintu kamar Pak Marno tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderit yang menakutkan. Dan di dalamnya, Sari melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesosok makhluk tinggi, berambut panjang dengan wajah yang tertutup kain putih kotor, duduk di pojok kamar, memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Makhluk itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, seolah-olah memanggil Bayu untuk mendekat. Sari merasakan tubuhnya melemas. Namun dengan sisa-sisa keberanian yang ada, ia menggenggam erat Bayu, melindunginya dari sosok-sosok menyeramkan di sekitarnya. Tiba-tiba sosok itu mengeluarkan suara serak yang mengerikan, seperti suara angin yang tertahan di dalam kerongkongan. "Tumbal, sudah waktunya." Saat itu Bu Marni muncul dari kamarnya. Ekspresinya tampak pucat dan ketakutan. Ia melirik ke arah Sari dan Bayu, lalu menatap makhluk itu dengan pandangan yang sulit diartikan, antara takut dan terkejut. "Nyai," lirih Bu Marni, seolah memanggil sesuatu dari masa lalunya. Sari tidak peduli lagi dengan semua kebingungan yang ia rasakan. Dengan sekuat tenaga ia berlari membawa Bayu keluar dari rumah itu, keluar menuju halaman gelap yang sunyi. Ia tak berani menoleh ke belakang, dan suara tangis Bayu kini mulai mereda, seolah mereka berdua baru saja lolos dari sebuah kengerian yang tak terjelaskan. Di dalam rumah, bayangan hitam itu memudar, tapi aroma anyir dan hawa dingin tetap memenuhi ruangan, mengingatkan bahwa mereka belum benar-benar selamat dari ancaman mengerikan ini. Menjelang usia 40 hari Bayu, Sari semakin sering melihat tanda-tanda aneh dari mertuanya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suasana di rumah berubah mencekam. Ada rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi Sari tahu sesuatu yang buruk sedang mengintai. Pak Marno dan Bu Marni terlihat sibuk dengan aktivitas yang tak biasa, seolah mereka tengah mempersiapkan sesuatu yang penting, tetapi dirahasiakan darinya. Setiap malam, Sari sering mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya, disertai dengan bisikan-bisikan samar yang tidak jelas dari arah ruang tengah. Sari beberapa kali mencoba menguping, tetapi saat ia membuka pintu, keduanya langsung menghentikan percakapan dan berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Wajah Bu Marni terlihat lebih pucat dan dingin dari biasanya. Bahkan sesekali melirik Bayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. Di malam-malam berikutnya, Sari terbangun mendengar suara lonceng kecil berdenting pelan dari arah dapur. Dengan hati-hati, ia bangkit dan menyelinap menuju sumber suara. Dari celah pintu, ia melihat Pak Marno menyiapkan sesajen berupa bunga-bunga aneh, kemenyan yang dibakar, dan semangkuk air yang telah dicampur dengan dedaunan hitam. Di sebelahnya Bu Marni menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Wajah mereka tampak serius, dan tangan mereka bergerak-gerak melakukan gerakan yang terlihat seperti ritual yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Pak Marno menggantungkan sebuah kantung kecil berwarna hitam di depan pintu rumah. Saat Sari bertanya untuk apa kantung itu, Bu Marni hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ini untuk melindungi rumah dari mara bahaya." Namun Sari melihat ada kegelisahan di wajah ibu mertuanya, seolah kantung tersebut bukan hanya sekedar jimat pelindung, tetapi memiliki maksud lain yang lebih gelap. Setiap kali Bayu menangis tanpa henti, Bu Marni selalu datang membawa botol kecil berisi cairan kental berwarna kuning yang beraroma aneh. "Ini obat dari dukun kampung, akan membuat Bayu tidur nyenyak nantinya," katanya sambil meneteskan cairan itu di bibir Bayu tanpa meminta izin Sari. Tapi yang membuat Sari semakin curiga adalah setiap kali cairan itu digunakan, Bayu justru tampak semakin lemah dan tidak bergairah. Wajah mungilnya yang semula kemerahan kini tampak pucat dan matanya sering tampak kosong. Sari juga merasa aneh dengan kebiasaan baru Bu Marni yang sering berdoa keras-keras di ruang tengah pada malam hari.
Doanya terdengar aneh seperti permohonan atau bahkan perintah pada sesuatu yang tidak nampak. Kadang-kadang Sari bisa mendengar kata-kata seperti keselamatan, kelancaran, dan tumbal. Setiap kali mendengar kata-kata itu, jantung Sari berdegup kencang, namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, bahwa ia mungkin terlalu khawatir tanpa alasan yang jelas. Puncak dari keanehan terjadi saat Sari menemukan sehelai kain merah dengan bercak-bercak kecoklatan yang disimpan di balik bantal tempat Bayu tidur. Sari yang ketakutan segera bertanya pada Bu Marni tentang kain itu. Tetapi ibu mertuanya hanya tertawa dingin dan berkata, "Itu untuk menjaga Bayu dari gangguan makhluk halus." Namun, semakin ia memikirkan ucapan Bu Marni, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh mertuanya. Setiap hari, suasana di rumah terasa semakin tegang. Sari merasakan firasat buruk yang tidak bisa diabaikan. Malam-malam menjelang usia 40 hari Bayu seperti dihantui dengan aura gelap. Seolah-olah rumah mereka telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan niat buruk dan rahasia tersembunyi. Sari tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi perasaannya memberitahukan bahwa ia harus melindungi Bayu apapun yang terjadi. Singkat cerita, di malam Kliwon. Malam itu tepat ketika Bayu berusia 40 hari. Sari merasa firasat buruk. Ketika tengah malam datang, dia tak bisa tidur dan terus mengawasi Bayu yang tampak semakin pucat. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah-langkah mendekat. Pintu kamarnya berdiri terbuka dan di sana berdiri Pak Marno dengan wajah dingin. "Kau tahu ini untuk kebaikan semua, Sari," katanya datar. Sebelum Sari sempat melawan, Bu Marni menyekapnya dari belakang lalu mengambil Bayu yang menangis lemah dari pelukan ibunya. Sari berjuang untuk melawan, tetapi kekuatan Bu Marni jauh lebih besar dari yang ia duga. Dan dalam sekejap, dia sudah terdesak ke sudut kamar, melihat Bayu yang berjuang dalam pelukan mertuanya. Matanya yang bulat tampak ketakutan dan bingung. Suara tangisnya mencerminkan rasa takut yang mendalam, seolah ia merasakan ancaman yang tidak terlihat. Sari berteriak berusaha meraih Bayu. Namun Pak Marno berdiri di antara mereka. Tubuhnya tegap dan menakutkan. Matanya berkilau dingin di bawah sinar remang-remang lampu, seakan-akan kerasukan sesuatu yang jahat. "Tidak ada waktu untuk berdebat, Sari. Ini sudah ditentukan. Bayu harus menjadi tumbal malam ini." Suara Pak Marno menggelegar, mengisi ruangan dengan aura menakutkan. Malam Kliwon yang dikenal sebagai malam penuh misteri dan kekuatan gaib sudah tiba. Sari merasakan hawa dingin melingkupi tubuhnya. Di luar, angin bertiup kencang, seolah mengantar pertanda buruk yang akan datang. Ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. "Mengapa kalian melakukan ini? Dia masih bayi, dia tidak seharusnya menjadi pengorbanan." Sari berusaha membujuk. Air mata mulai mengalir di pipinya, namun suaranya mulai tenggelam oleh tangis Bayu yang semakin keras. "Jangan melawan takdir, Sari," seru Bu Marni dengan suara serak. "Kita butuh pengorbanan untuk menjaga usaha kita tetap berjalan. Ini semua demi masa depan keluarga kita." Sari merasa kepanikan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kenangan akan malam-malam hening saat Bayu lahir, kebahagiaan sederhana yang kini sirna terbayang di pikirannya. "Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan ini." Dengan sisa-sisa tenaga, Sari berusaha meraih Bayu kembali, namun Bu Marni menghindar, membawanya menjauh. Pak Marno yang tidak menunjukkan emosi mengarahkan tangan ke arah Bayu, dan dalam sekejap, suasana di ruangan menjadi semakin mencekam. Sari melihat ke arah sudut ruangan, di mana cahaya lampu menyoroti sebuah meja kecil dengan berbagai benda ritual, lilin hitam, potongan kain merah, dan sebuah patung yang terbuat dari tanah liat. Hentikan semua ini!" Sari menjerit, hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan mereka kepada anaknya. Tiba-tiba, sebuah suara menembus ketegangan. Dari luar, terdengar suara teriakan wanita, lalu suara lelaki yang bersahutan, seolah terjadi keributan di sekitar rumah. Sari memanfaatkan kesempatan itu dan berusaha meraih Bayu dari pelukan Bu Marni. "Mas Bowo!" teriaknya, berharap suaminya akan datang menyelamatkan mereka. Dia tahu suaminya sedang berada di luar. Namun di saat-saat genting ini, harapannya tak lebih dari secercah cahaya di kegelapan. Sementara itu Pak Marno dan Bu Marni tampak ragu sejenak, teralihkan oleh keributan di luar. Apa itu? Pak Marno menatap pintu dengan cemas.
sebelum kembali menatap Sari dengan kemarahan. Sari tidak menunggu lebih lama. Dengan sekuat tenaga ia berlari ke arah Bu Marni dan merebut Bayu. Bayu yang sudah lemah kini terdiam di pelukannya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya dariku!" teriaknya dengan semua keberanian yang masih ada. Di luar, suara keributan semakin mendekat. Langkah-langkah kaki berlari menuju rumah mereka. Saat Pak Marno berbalik untuk melihat, Sari melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dan dengan cepat, ia membawa Bayu menuju pintu belakang, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari cengkeraman mertuanya. Ketika mereka mencapai pintu belakang, Sari mendengar suara dentuman keras. Pintu depan dihantam dari luar. Suara teriakan semakin mendekat, dan saat Sari membuka pintu belakang, kegelapan malam menyambutnya. Dalam kepanikan, ia melangkah keluar ke halaman belakang yang gelap. "Bawa Bayu pergi," bisik suara dari dalam bayangan. Sari melihat sosok seorang wanita berdiri di sudut halaman, mengenakan pakaian putih yang panjang. Suaranya pelan namun tegas, seolah mengerti ketakutannya. Sari merasa seolah mengenali sosok itu, dan dengan sedikit harapan, ia melangkah ke arah wanita itu. Dengan sekuat tenaga, Sari berlari menjauh dari rumah, menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang. Meskipun langkahnya tidak stabil, ia tidak akan berhenti. Bayu, meskipun pucat, masih berada dalam pelukannya. "Malam ini kita akan selamat, Nak," bisiknya pada Bayu, berharap bisa melindungi anaknya dari kegelapan yang mengancam. Namun di dalam hati, ia tahu ini tidak akan baik-baik saja. Setelah mengalami banyak kejadian aneh dan menegangkan di rumah mertuanya, dan puncaknya, Sari kabur dan tidak tahan lagi saat malam itu. Ia pun berjalan hingga sampai di rumah orang tuanya. Saat tiba, Sari disambut oleh kedua orang tuanya, Bu Rini dan Pak Slamet, yang segera menyadari wajahnya yang pucat dan penuh ketakutan. "Ada apa, Sari?" tanya Bu Rini cemas. Sari menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan air mata. "Bu, Pak, aku ada yang tidak beres di rumah Pak Marno," katanya. Suaranya bergetar. Sari mulai menceritakan semua yang dialaminya. Bagaimana Bu Marni selalu datang ke kamarnya dengan bisikan-bisikan aneh, dan bagaimana Bayu terlihat semakin lemah setiap harinya. Ia mengungkapkan kecurigaannya tentang rencana jahat yang mungkin mengancam nyawa Bayu, dan bagaimana ada ritual-ritual aneh yang terjadi di rumah mertuanya. "Aku takut mereka ingin menjadikan Bayu tumbal, Bu," serunya. Air matanya menetes. Mendengar cerita Sari, wajah Pak Slamet langsung berubah serius. "Kita tidak bisa tinggal diam," katanya beralih memandang Bu Rini. "Kita perlu meminta bantuan Pak Dzakir. Beliau adalah orang yang paham tentang hal-hal ini. Jika ada tanda tumbal di tubuh Bayu, dia pasti bisa membantu kita." Bu Rini mengangguk setuju. "Iya, kita harus segera menemui Pak Dzakir. Dia bisa membantu kita mengusir segala hal buruk yang mungkin mengancam Bayu," ujarnya. Sari merasakan sedikit harapan di tengah ketakutannya. Dengan izin orang tuanya, mereka segera berangkat menuju rumah Pak Dzakir. Seseorang yang dikenal di desa mereka yang memiliki reputasi bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah gaib. Sesampainya di rumah Pak Dzakir, Sari dan keluarganya disambut oleh suasana yang hening. Rumahnya dikelilingi pohon-pohon besar dan bunga-bunga liar. Pak Dzakir, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang dan mata tajam, terlihat sedang duduk tafakur tenang di halaman rumah depannya. Saat melihat kedatangan mereka, ia segera menghampiri dengan senyum ramah. "Ada apa ini? Kok rame-rame? Ada yang perlu saya bantu?" tanyanya penuh perhatian. Sari tidak bisa menahan diri dan segera menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi, tentang keanehan di rumah mertuanya dan kekhawatiran akan keselamatan Bayu. Pak Dzakir mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin serius saat Sari menjelaskan tentang tanda-tanda aneh dan ritual yang dialaminya. "Ayo, bawa Bayu ke sini," perintahnya. Suaranya tegas. Sari segera menggendong Bayu dan mengantarnya ke hadapan Pak Dzakir. Dengan penuh kehati-hatian, Pak Dzakir memeriksa tubuh Bayu, mengamati setiap detail dengan seksama. Ia menggerakkan tangannya di atas kepala Bayu, lalu memejamkan mata, seolah sedang merasakan energi yang mengelilingi bayi itu. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan berkata, "Ada sesuatu yang tidak beres. Bayu terikat oleh suatu ikatan yang berasal dari niat jahat. Kita harus segera memutuskan ikatan ini." Sari merasakan ketegangan di dadanya. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanyanya penuh harap.
Pak Dzakir menjelaskan, kita akan mencoba meruqyah Bayu. Semoga Allah bisa melindunginya dan memutus tumbal yang dilakukan oleh bapak dan ibu mertuamu. Pak Dzakir mulai dengan mengangkat tangannya, melakukan tawasul kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu ia mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran pilihan dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Udara terasa lebih berat dan Sari bisa merasakan getaran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Bayu dilindungi. Setelah beberapa saat membaca ayat-ayat suci dan meniupkannya ke dalam baskom yang berisi air, Pak Dzakir menengok ke arah Sari. Sekarang, insya Allah, saya akan mulai proses pemutusan tali tumbal. Arahkan perhatianmu pada Bayu dan yakinkan dirimu bahwa dia akan selamat. Berdoa kepada Allah, ujarnya. Dengan itu, ia mengambil air yang telah dibacakan doa-doa tadi dan mulai menyiramkan sedikit ke arah Bayu dengan cara memercikannya sambil terus melanjutkan bacaannya. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Aku memohon perlindunganmu atas bayi ini. Putuskan segala ikatan jahat yang mengancamnya dan jauhkanlah darinya semua pengaruh buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali Pak Dzakir mengucapkan ayat, Sari merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Bayu mulai bergerak gelisah dalam gendongannya. Dia menangis pelan, seolah merasakan ketegangan yang terjadi di sekelilingnya. Sari segera mengusap punggung Bayu lembut, berusaha menenangkannya. Namun suasana menjadi semakin mencekam. Pak Dzakir mendapati ada sesuatu yang mengganggu. Ia mengangkat suaranya, memperkuat penekanan saat membaca ayat-ayatnya. Aku memohon kepadamu ya Allah, lepaslah dia dari semua yang terikat. Jauhkan semua penghalang yang mengancam jiwa dan raganya. Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka berkedip dan angin kencang berhembus. Meskipun tidak ada jendela yang terbuka, suara bisikan yang halus terdengar di telinga Sari, seolah ada sesuatu yang ingin menjauh dari Bayu. Di saat itu Sari merasa tubuhnya merinding. Jangan takut nak, kata Pak Dzakir, melihat raut wajahnya yang ketakutan. Ini adalah tanda bahwa pengaruh jahat berusaha melawan. Kita harus terus berdoa. Pak Dzakir kembali melanjutkan doanya, mengalirkan energi yang kuat ke dalam ruangan. Setiap ayat yang dibacanya seakan menembus kegelapan, memecah belah keheningan yang menyelimuti. Dengan satu gerakan tangan yang mantap, ia mengarahkannya pada Bayu dan melanjutkan dengan suara yang menggema. Bismillah, aku memutuskan ikatan ini dengan izin-Mu ya Allah. Aku lepaskan segala pengaruh jahat dari bayi ini. Allahu Akbar. Saat ia menyelesaikan kalimatnya, Sari merasakan sebuah ledakan energi dan seketika Bayu berhenti menangis. Dia tampak lebih tenang, nafasnya lebih teratur dan wajahnya kembali cerah. Pak Dzakir kemudian menyelesaikan dengan mengucapkan doa penutup, mengangkat kedua tangannya ke langit seolah meminta berkah dan perlindungan bagi Bayu. Lalu mengusapkan wajahnya dengan air yang sudah didoakan tadi. Alhamdulillah, insya Allah Bayu kini telah bebas dari segala ikatan tumbal, ungkap Pak Dzakir dengan nada lega. Tetapi ingatlah Sari, kalian harus tetap berhati-hati. Pengaruh jahat tidak akan berhenti dengan mudah. Jagalah Bayu dengan baik dan jangan biarkan siapapun mendekatinya dengan niat buruk. Sari mengangguk, air mata kebahagiaan dan kelegaan mengalir di pipinya. Ia memeluk Bayu erat-erat, merasa aman kini karena ada harapan baru. Dengan bantuan Pak Dzakir, mereka telah melawan kegelapan yang mengancam keluarganya, dan Sari bertekad untuk melindungi Bayu dari segala yang jahat. Setelah Bayu terbebas dari ikatan yang mengancamnya, kehidupan Sari dan keluarganya perlahan kembali normal. Sari merawat Bayu dengan penuh kasih, berusaha menjauhkan segala hal yang bisa membahayakan anaknya. Dia merasa tenang, tetapi tetap tidak bisa mengabaikan bayang-bayang masa lalu yang menghantui keluarganya. Di sisi lain, warung makan milik Pak Marno dan Bu Marni mulai merasakan dampak dari peristiwa yang terjadi. Usaha mereka yang sebelumnya ramai pengunjung kini berubah menjadi sepi. Setiap malam, mereka hanya mendapatkan sedikit pelanggan, dan pendapatan mereka terus menurun. Para tetangga mulai berbicara, memperhatikan perubahan drastis di warung yang dulunya selalu penuh dengan orang-orang. Warungnya Pak Marno wis ora padha meneh yo, ora kaya mbiyen rame, ujar salah satu tetangga kepada yang lain. Iyo caranya ono sing ora beres. Mereka mengabaikan hal-hal yang penting.
Bu Marni yang selalu terlihat bersemangat melayani pelanggan saat itu, kini terlihat semakin lemah dan murung. Ia seringkali mengeluh sakit kepala yang hebat dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Pak Mantri yang mereka temui di puskesmas hanya memberikan diagnosa umum dan obat-obatan yang diberikan tidak membantu mengurangi rasa sakitnya. Kesehatannya semakin memburuk dan wajahnya semakin pucat. Di sisi lain, Pak Marno merasa tertekan dengan keadaan usaha mereka yang merosot. Ia berusaha keras untuk mempertahankan warungnya, tetapi semua upayanya sia-sia. Rasa putus asa menyelimutinya, dan dalam keputusasaannya, ia mulai sering pergi ke tempat-tempat yang angker, berharap mendapatkan pertolongan dari dunia gelap yang telah ia coba dekati sebelumnya. Suatu malam yang gelap saat jalan Pantura sepi, Pak Marno mengemudikan motornya dengan kecepatan tinggi. Dalam pikirannya, ia berharap agar usaha mereka bisa bangkit kembali, agar kehidupannya bisa normal seperti sedia kala. Namun, suasana malam yang kelam dan sunyi membuatnya tidak menyadari bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, sebuah kendaraan besar melintas tanpa memberi tanda. Pak Marno tidak sempat menghindar, dan dalam sekejap, kecelakaan fatal terjadi. Suara benturan keras menggema di malam yang sunyi, dan sepeda motor yang dikendarainya terpelanting jauh di jalan Pantura yang gelap dan sepi itu. Harapan terakhir Pak Marno pun hancur seketika. Dan keesokan harinya berita kecelakaan itu menyebar cepat di kalangan warga. Sari mendengar kabar duka itu dengan hati yang bergetar. Meskipun ia tahu bahwa apa yang terjadi pada keluarga Pak Marno dan Bu Marni adalah akibat dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Rasa kemanusiaan menggerakkan hatinya untuk merasakan duka yang mendalam. Bu Marni yang kini terbaring lemah di rumah, menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Ia tak mampu menerima kenyataan bahwa semua yang diimpikannya hancur begitu saja. Tanpa suami di sisinya, ia semakin terpuruk dalam kesedihan. Hari-harinya dihabiskan dengan terbaring, melamun, mengenang masa-masa indah saat warungnya ramai, dan menyesali semua keputusan yang telah diambil. Akhirnya dalam satu malam yang kelam, Bu Marni pun juga menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pergi dengan penuh penyesalan, tak sempat meminta maaf kepada Sari atau siapapun yang pernah disakiti olehnya. Kini warung makan yang dulunya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang menjadi sepi dan ditinggalkan, teronggok begitu saja, diselimuti oleh semak-semak. Kisah Pak Marno dan Bu Marni berakhir tragis, sebagai pengingat bagi semua orang tentang bahaya dari keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Dan di tengah sepinya jalan Pantura, warung mereka berdiri kosong, seolah menunggu pengunjung yang tidak akan pernah datang kembali. Sari menatap warung itu dari kejauhan, mengingat semua kenangan yang pernah ada, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pulang, dengan harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah bagi Bayu dan keluarganya. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur, anggap saja sebagai dongeng ya teman-teman. Fakta Sejarah channel YouTube pamit, sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di sini, di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.